kita selalu berinovasi, cari suatu yang beda lah, yang menciri khaskan Lesung Kopi. Jadi kita juga menyapa tamu, udah menjadi satu kayak keluarga lah gitu. Ikan dori itu bisa jadi pilihan kalau orang tuh bosen makan ayam. Nih akan keluar gak nih kata-kata wow sayang? Bisnis kuliner merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Karena sangat mudah untuk dijalankan, sekalipun kita tidak memiliki kemampuan memasak. Pada dasarnya, untuk memulai bisnis ini merupakan kemauan. Ya kalau tidak ada kemauan bisnis di bidang apapun, sepertinya tidak akan berjalan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bisnis kuliner, kali ini aku akan bertemu dengan temanku yang telah terjun langsung di bisnis ini loh. Kalian perlu ingat, sesama penggiat bisnis kuliner itu harus saling mendukung, bukan malah bersaing. Itu sih pandangan aku. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, ya tulis aja di kolom komen. Insya Allah aku akan meresponnya jika sempat. Happy people pernah dengar tempat ini? Jika belum pernah, kalian harus menonton dan mendengarkan cerita aku tentang tempat ini ya. Jangan lupa sambil duduk biar gak capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy people. Aku lagi ada di Lesung Kopi, tepatnya di Bintaro. Nah, ngapain nih aku kesini? Aku pengen belajar langsung sama pemiliknya Lesung Kopi bagaimana cara mengelola bisnis coffee shop. Coffee shop ini letaknya di kawasan Bintaro, sektor 9. Jika bingung, happy people searching aja di Google Maps dengan kata kunci Lesung Kopi. Karena tempatnya yang estetik, aku yakin kalian akan sibuk untuk berfoto-foto untuk memberikan makanan sosial media kalian kan? Bukan karena Rimar Indonesian Idol pernah membuat video klip di sini. Tapi karena rasa kopinya yang enak dan makanannya yang membuat mulut takkan berhenti mengunyahnya. Happy people harus tetap di channel ini karena aku sudah janji dengan pemilik Lesung Kopi ini untuk berbincang seputar bisnis yang dia kelola ini. Siapa tahu ada ilmu yang kita dapat untuk memulai atau berinovasi bisnis kuliner. Ya itu sih jika kalian menyimaknya dengan benar. Di awal mulainya ini, sebenarnya ini mewujudkan keinginan anak. Oh, anak Anak yang paling besar namanya Nadia. Memang Nadia itu memang suka kopi. Akhirnya karena kita juga sering jalan-jalan, dia selalu berburu kopi. Kalau kita ke daerah atau keluar ya dicari berapa kopi shopnya dulu. Jadi dia memang ada suatu ingin mewujudkan punya bisnis kopi karena bisnis kopi pada saat itu pun sangat menjanjikan. Dan selain bisnis tuh kita juga pertama suka sama kopinya, pengetahuan kopinya. Terus baru kalau kita mau buat itu konsepnya seperti apa sih ini? Mau ditujukan kemana? Apa anak muda aja atau semua bisa masuk? Nah kalau untuk Lesung Kopi ya insya Allah ini bisa anak muda, keluarga atau pekerja atau yang itu awalnya selain modal ya pengetahuan tentang kopi dan itu harus karena kopinya harus enak. Sampai saat buka itu alhamdulillah ya mungkin karena juga ditunjang sama konsep kita itu ke lebih banyak ruang terbuka outdoor, di mana waktu masa pandemi kan pemerintah juga menyarankan untuk kuliner restoran ataupun apa di ruang terbuka. Jadi waktu saat itu memang coffee shop juga di COVID itu sebenarnya happening sih. Jadi nggak cukup kita punya Instagram aja. Jadi ya pertama itu ya Instagram itu harus dikelola sampai sekarang pun. Jadi kita juga harus kegiatan kita upload lah itu harus ada kegiatan yang ada di Lesung Kopi mengenai kopinya, makanannya.
maupun tamu-tamunya itu yang harus. Jadi sosial media melalui Instagram, Facebook, Reels atau TikTok. Iya, iya. Yang lainnya dari tamu dan teman-teman. Jadi kita juga menyapa tamu. Inovasi yang kita lakukan yaitu tadi buat ruangan yang bisa dipakai untuk acara meeting, gathering, ulang tahun itu. Nah, kita punya paket-paketnya untuk acara itu. Jadi paket-paketnya. Jadi salah satunya itu inovasi itu yaitu tadi untuk meningkatkan omset pastinya karena itu tetap bisnis gitu. Kalau yang sudah duluan dijalankan kalau itu ada. Jadi kalau Lesung Kopi ini termasuk yang baru karena ini mensupport kalau bisnis di fashion lumayan lama dengan ya. Brand sekalian ya promosi. Oh, promosi boleh. Brandnya apa nih, Brandnya Mbak? Titi Aris. Titi Aris brand nanti kita mau bajunya. launching lagi di Lesung Kopi, ntar diundang. Oh. Mbak Nita kan udah nyobain nih Kopi. es kopi Lesung Kopi ya. Udah tahu rasanya. Sekarang cobain makanannya ya. Boleh. Itu Dory Rice. Dory Salah Rice. satu favoritnya di Lesung Kopi. Oke? Wah. Iya. Aduh. Coba di review. Ntar aku Boleh. menjauh aja deh. Review. Pasti enak lah. Iya, iya. Boleh. Wah, ini dia nih, Dory Rice. Dory Rice. Wah. Wah, ini ada sambelnya nih. Pedes nih kayaknya nih, Mbak. Ya. Warnanya merah. Aduh, iya. aduh. Ini nanti aku cobain deh. Jadi di review, dicobain rasanya. Siap. Nah, aku ada acara sebentar, boleh ditinggal ya? Jadi aku nyobain makan sendiri nih. Ya udah nanti aku review deh. Nanti sama teman-teman YouTubeku nih. Aku review jangan pada pengen ya. Ya, Makasih ya Mbak Titi. Sampai Mbak ketemu Nita. lagi ya. Sampai ketemu Nanti lagi di iya Wah, nanti itu. makanya Mbak Titi main-main ke tempat aku ya di Warnong. Jadi nanti gantian Mbak Titi Yang nge-review makanan aku dan kopi aku di Warnong. pokoknya kita saling support. Oh ya? iya dong, kita kalau berbisnis harus saling support, Iya, nggak saling oke. saing-saingan. Saling Nah, mendoakan. saling mendoakan semoga Termasuk. kita sama-sama sukses. Oke, Oke. sukses terus ya Mbak Titi Iya, ya. Sampai makasih ketemu ya, Mbak Nita. Ya, Dadah. dah. Nah, ini dia nih yang katanya makanan favorit di Lesung Kopi, Dory Rice. Jadi Happy People bisa lihat ya ke sini. Mau dikosep kan nih? Nih. Nah, jadi Dory Rice di sini ini ikan dorinya ini jadi dia file gitu ya, file kemudian dikasih tepung, kemudian digoreng deep fry dan temennya itu ada mix vegetable ya, ada jagung, wortel sama buncis, terus ada telur ceploknya setengah matang, ini cantik banget, bikin telurnya cakep, terus nah dikasih sambal nih. Jadi ini sebetulnya western tapi Indonesian juga karena dikasih sambal. Jadi kan kalau orang Indonesia kan biasanya gitu ya, makan apa-apa harus ada sambal. Nah karena ini pakai nasi, pakai sambal, nah harusnya sih enak. Nah kita coba ya. Nah aku sih penasaran sama ikan dorinya. Jadi kita coba dulu ikan dorinya ya. Nah ini ikan dorinya digoreng, deep fry ya. Ikan dorinya itu yang pasti kan kalau ikan dori itu lembut ya, jadi ikan dori itu bisa jadi pilihan kalau orang tuh bosen makan ayam karena ini kan nggak jauh beda sama ayam, cuman dia tuh lebih lembut. Jadi ini kulitnya crispy, tingkat kematangannya juga oke, dan rasanya juga enak. Nah saya penasaran sambelnya karena saya baru nih makan dori pakai sambel. Karena ini kan kayak steak gitu sebetulnya ya. Cuman karena ada nasi ya berarti dikasih sambal. Nah, alhamdulillah cabenya tuh nggak terlalu pedes banget karena saya tuh nggak terlalu suka pedes. Jadi ini sambelnya tingkat pedesnya itu sedang. Jadi buat orang yang nggak suka pedes banget, jadi ini pas. Jadi rasa sambalnya tuh juga enak. Jadi ini apa ya, kalau saya bilang tuh kayak sambal, sebenarnya sambal ulek ya, sambal ulek, enak deh. Jadi ini ternyata pas, jadi memang benar ternyata kalau pakai nasi, makan dori, memang enaknya temannya pakai sambal. Saya mau coba semuanya, saya mix, dori, sayur, dan sambal, dan telur. Nah jadi kalau telurnya dimasak
setengah mateng, jadinya cantik. Jadi nggak yang overcook gitu ya. Ini saya mau coba semua, ikan dorinya, sama telur, sama sayur, sama nasi, sama sambal. Nah, semuanya tuh. Kayak apa rasanya? Oh ya. Ini akan keluar nggak nih kata-kata wow saya? Wow. Enak sih. Kebetulan saya lapar, belum makan malam. Ini pas banget nih buat temenin makan malam. Jadi menyehatkan, ada sayur, ada proteinnya. Jangan lupa pakai sambelnya. Jadi ini nih ya yang menciri khasnya dori ini ya, ini sambelnya ini. Jadi makanya jadi dia enak. Jadi kita makannya nafsu gitu loh. Enak banget. Ini jadinya sayurnya, mix vegetable-nya. Wah, enak. Nah ini ya sopan terakhir, jangan lupa pakai sambelnya karena kuncinya ada di sambelnya. Kenyang. Aku minum dulu ya. Nah, happy people. Tadi Mbak Titi udah janji mau main ke tempatku di Warnong, mau nge-review, gantian mereview nih makanan aku dan minuman aku. Nah, bagaimana keseruannya nanti? Makanya jangan lupa nonton terus tayangannya Nitra TV dan dukung terus channel ini biar aku juga semangat terus nih bikin konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. See you ya di Warnong.